Hi guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Di video kali ini aku bakalan membalas pertanyaan-pertanyaan kalian karena aku sudah merayakan 30.000 subscribers. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah setia banget nungguin video-videoku. Bahkan ketika kemarin aku itu break YouTube 1 bulan gara-gara aku sibuk magang dan juga sibuk banyak hal. Tapi kalian setia untuk menunggu videoku. Nah, buat kalian yang udah stay dari 0 subscribers sampai di titik ini, 30.000 subscribers, aku bener-bener berterima kasih banyak kalian stay true banget sama aku dan juga ngerti gak sih video pertama aku tuh jelek banget sampai video sekarang ini yang meskipun masih belum bagus, tapi aku berusaha yang terbaik buat kalian ngasih video-video tentang bahasa Korea dan juga yang lainnya. Oke, aku udah ada listnya di HP ku, jadi aku bakalan pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama ini adalah, Kak Oki bisa pinter bakor itu ikut kursus atau cuman belajar sendiri aja Kak? Semoga dijawab, hehehe. Jadi, aku nggak pinter juga sih, ini masih belajar juga bahasa Korea. Kalau misalnya ditanya ini tuh ikut kursus atau enggak, aku nggak ikut kursus. Jadi aku belajarnya otodidak. Banyak banget aku bikin video tentang realita belajar otodidak. Ada yang tahun 2019, ada yang tahun 2020, dan sekarang masuk 2021. Nanti aku bakalan bikin gimana realitanya belajar bahasa Korea otodidak di tahun 2021 ya. Terus kenapa aku nggak ikut kursus? Itu sebenarnya karena aku mikir bahasa Korea itu bukan bahasa yang penting awalnya. Jadi aku tuh dulu les bahasa Inggris karena aku menganggap bahasa Inggris itu penting. Dan aku awalnya belajar bahasa Korea itu nggak niat gitu loh untuk belajar bahasa Korea sampai ke level yang intermediate atau advance gitu. Cuman asik-asikan aja, ngerti nggak sih? Kalau kalian nonton drama terus kayak, aku pengen tahu deh mereka tuh ngomong apa sih? Terus kalian belajar ya kan? Nah, awalnya kayak gitu guys. Terus habis itu lama-lama aku merasa kayaknya ini penting deh, aku pengen belajar ini lebih dalam. Nah, di situ sebenarnya aku pengen banget untuk kursus, tapi mengingat selama ini aku belajar otodidak, itu bisa-bisa aja meskipun susah. Kayaknya aku belajar otodidak aja deh daripada ngeluarin duit gitu loh. Dan juga kayak bisa aja di tengah-tengah aku gak ngelanjutin bahasa Korea ini gitu, jadi sayang. Jadi ya udahlah, gak usah gitu. Terus aku merasa kalau misal belajar otodidak itu lebih enak sih sebenarnya. Mungkin iya lebih susah karena kita nggak tahu apakah itu tuh bener apa enggak, terus cari materinya gimana, kayak gitu kan. Nah tapi aku bisa nentuin aku tuh mau belajar apa sekarang, besok mau belajar apa. Jadi semuanya itu ada di tangan aku. Terus kalau misal aku mager, ya udah nggak usah belajar. Kalau misal rajin, ya udah belajar terus gitu. Jadi pace-nya atau kecepatannya itu ngikutin aku. Makanya aku suka banget belajar otodidak. Lanjut. Kak, katanya mau ke Korea ya? Ntar sampai sana makin seru dong channelnya. Nah, ini sebenarnya adalah berita yang masih aku simpan. Karena aku belum berani buat ngomong sih, tapi karena ini ada yang nanya. Jadi aku mau bilang kalau misal aku mau exchange ke Korea guys, finally. Ini udah 5 tahun, 6 tahun. Mimpi aku buat ke Korea akhirnya bisa kesampaian setelah ini. Jadi aku nggak tahu video ini kapan di up-nya. Pokoknya aku bakalan exchange ke Korea. Aku minta doa kalian supaya lancar karena ini juga lagi pandemi. Jadi sebelum berangkat aku harus tes PCR juga. Terus ya visaku juga masih belum aku ambil juga kan. Jadi kayak gimana ya, masih deg-degan gitu lah. Pokoknya kalau aku belum sampai sana itu tuh aku belum tenang gitu. Jadi aku minta doanya, doa teman-teman ya, supaya lancar. Jadi gini guys, aku sebenarnya mau cerita tentang detailnya aku ke Korea itu ngapain aja gitu-gitu. Tapi nanti bakalan panjang video ini, jadi aku mau ngasih tahu kalau misal aku ke sana itu exchange. Dan exchange ini tuh sama kayak yang ke Jerman kemarin, yaitu 1 semester. Tapi bedanya di sini itu aku dapat beasiswa, meskipun beasiswanya nggak banyak, maksudnya kayak partially funded gitu. Lengkapnya aku bakalan cerita kalau misalnya aku udah sampai sana ya. Jadi intinya spoiler kalau misalnya aku mau ke Korea. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Onni, belajar bahasa Korea butuh berapa lama? Ini sebenarnya tergantung dari kalian. Jadi kalau misalnya kalian nih kuliah di Korea, kalian pasti harus ikut kelas bahasa selama 1 tahun. Nah menurut aku kalau misalnya kalian belajarnya intens banget kayak gitu, dalam 1 tahun kalian pasti bisa. Terutama itu lingkungannya udah Korea kan, jadi kalian belajar
terus kalian bisa keluar buat meraktekin. Nah, kalau misal kalian belajar di Indonesia, mungkin kasusnya bisa sedikit lebih lambat kalau misal daripada kalian ke Korea, karena kalian nggak bisa praktek, ya kan? Mungkin kalian bisa praktek ke temen satu kelas gitu, atau misal ke gurunya. Kenapa aku susah banget sih ngomongnya? Aku mau ngomong songsengnyeom atau guru ya. Itu mungkin kalian cuma bisa latihan ke guru sama teman kalian sendiri. Nah, kalau misal kalian belajarnya giat banget, sebenarnya bisa aja tuh. Kalian banyak nih buka-buka di internet, ada yang bisa bahasa Korea dalam waktu 1 bulan, ada yang bisa dalam waktu 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke kalian. Kalau misal kalian tanya, kenapa kok aku misal ini belajarnya udah 5 tahun sampai 6 tahun, tapi kenapa nggak bisa-bisa? Karena aku nggak nyisihin waktu buat tiap hari tuh belajar bahasa Korea, guys. Jadi aku tuh belajar bahasa Korea itu mut-mutan. Kalau misal aku lagi pengen tuh aku belajar. Kadang pun aku pengen belajar, tapi ternyata aku punya kesibukan lain gitu loh. Jadi aku nggak punya waktu buat belajar, so sad. Ya gitu guys. Jadi tergantung dari kalian sendiri. Kalian bisa belajar super duper cepat atau super duper lambat. Oke, kita lanjut ya. Motivasi terbesar Oki buat belajar Korea apa? Nah, ini motivasi terbesarku itu adalah karena aku tuh pengen tinggal di sana, aku pengen kerja di sana, aku pengen living, pokoknya hidup di sana, menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Nah, mungkin nanti aku exchange, itu aku bakalan mengalami yang namanya tinggal di sana gitu kan. Cuman aku tuh pengen ngerasain bukan sebagai student tapi sebagai orang yang kerja gitu. Jadi nanti kalau misal udah lulus, aku pengen kerja di sana. Nah, untuk kerjanya apa? Sebenarnya aku pengen bisnis. Nah, tapi kayak kalau dipikir bisnis kan juga bisa di Indonesia, kenapa harus di Korea gitu? Apalagi aku pengennya itu bisnisnya online. Nah, ini sebenarnya juga memenuhi keinginan aku dari SMA dulu yang pengen tinggal di Korea. Jadi mungkin aku bisa coba untuk hidup ya 1 tahun atau 2 tahun di Korea. Nyobalah gimana, enak apa nggak sih hidup di situ gitu. Nah, kalau misalnya ternyata karirku cocok di sana, mungkin aku bisa lanjut. Kalau enggak, mungkin aku bakalan balik. Ya, kita nggak tahu kan nanti kedepannya kayak gimana. Mungkin sementara mimpiku itu, jadi aku pengen tinggal di sana, kerja di sana gitu. Jadi itulah kenapa aku pengen belajar bahasa Korea. Sebenarnya sih nggak muluk-muluk, aku tuh sebenarnya belajar bahasa Korea kan karena biar aku tuh lebih paham sama apa yang diomongin sama idol-idol favorit aku, dan juga kalau misal nonton drama itu nggak perlu nonton subtitle gitu lah. Sebenarnya itu. Tapi kalau misal kalian tanya mimpi besarnya, ya itu tadi. Ada rencana ke Korea buat study atau traveling kak? Jadi buat study. Kalau misalnya kalian cek di Instagram Cafe AC itu atau Korea Visa Application Center, itu tulisannya adalah mereka belum bisa mengajukan visa untuk traveling ke Korea. Jadi buat kalian yang pengen traveling ke Korea, di stop dulu karena masih belum bisa ya visanya. Yang bisa itu seingat aku adalah untuk belajar, untuk kunjungan keluarga, untuk bisnis atau urusan diplomasi. Jadi yang bisa masih visa itu ya. Jadi buat kalian yang pengen ke Korea banget tapi nggak bisa karena visa traveling itu lagi di stop, kalian mungkin bisa cari-cari exchange program. Itu salah satu cara kalian biar bisa ke Korea. Kayak aku. Oke, ini ada yang nanya lagi. Can you share about your Hangul Master from zero become now? Bisa sampai kayak sekarang itu gimana? Nah, jadi Hangul Master Course itu aku ciptain itu sebenarnya buat kalian bisa belajar bahasa Korea secara urut dan juga lengkap gitu. Karena mungkin ada Talk to Me in Korean, tapi kan Talk to Me in Korean itu dalam bahasa Inggris dan juga nggak accessible buat semua orang gitu kan. Lagian juga kalian kalau beli harus pakai US dollar dan itu kayak repot. Ngerti nggak sih, harus ada credit card dan segala macam. Nah, aku tuh pengen bikin versi yang bahasa Indonesia tapi dengan alur yang aku bikin, jadi supaya kalian tuh lebih paham gitu. Tapi di Hangul Master Course yang ini, yang 1.0 yang kemarin aku launch itu masih belum lengkap dan juga aku masih bingung gimana sih cara nyampein yang bagus gitu loh. Karena kadang ada gini nih, materinya udah bagus, tapi cara nyampeinnya tuh kayak masih jelek gitu, makanya belum tersampaikan dengan baik kan. Nah, aku berencana juga untuk bikin Hangul Master Course yang 2.0, yaitu ini lanjutannya. Aku bakal bikin ini, aku janji bakal lebih bagus dan juga aku lebih fokusnya ke belajar setelah kalian bisa Hangul. Karena kemarin tuh banyak yang request gitu, Kak ada nggak belajar bahasa Korea gitu. Tapi aku udah bisa Hangul dan banyak banget dari kalian yang udah bisa Hangul. Jadi salah ngomong, banyak dari kalian yang bisa Hangul tapi kalian belum
tahu kayak habis belajar Hangul tuh aku harus belajar apa gitu. Nah, makanya itu aku rencana untuk bikin si Hangul Master Course 2.0 ini buat bantu kalian, dan aku yakin ini tuh lebih rapi dan juga lebih enak buat dilihat. Nah, karena yang Hangul Master Course 1.0 itu aku kayak ngejelasinnya itu pakai papan tulis gitu kan. Nah, karena pakai papan tulis itu jadi kerasanya kayak nggak enak gitu kalau ditonton. Nah, aku bakalan bikin Hangul Master Course 2.0 itu nanti 2.0 ya sama aja lah. Itu pakai PPT. Nah, jadi kalau misal pakai PPT, aku yakin kalian bisa belajarnya lebih nyaman gitu. Tapi kalian tunggu ya, tunggu launchnya. Kalau misal kalian mau nunggu Hangul Master Course 2.0, kalian bisa masukin nama kalian di link di bawah sama email. Nanti aku bakalan kontak kalau misal Hangul Master Course 2.0-nya bakalan launch. Oke, ini ada yang tanya tips buat ngelancarin bahasa Korea. Caranya buat ngelancarin bahasa, maksudnya nggak cuma bahasa Korea aja, itu adalah sering latihan. Nah, sering latihan ini karena kita ada di Indonesia emang agak susah sih. Mungkin kalian bisa cari teman kalian yang sama-sama belajar bahasa Korea supaya belajar bareng, atau kalian bisa ngomong sama diri sendiri. Itu cuma pilihan terakhir ya. Kalau misal kalian pengen cari native, mungkin kalian bisa cari di beberapa aplikasi kayak Hi Native atau Hello Talk kalau nggak salah namanya, ya nggak sih? Nah, itu mungkin kalian bisa cari di situ. Tapi kalau aku tuh nggak bisa gitu loh untuk latihan bahasa Korea sama orang yang asing banget gitu, nggak bisa. Jadi mending aku belajar sama diri aku sendiri atau sama temen gitu. Oke, kita lanjut. Kak minta saran atau tips dong, jadi aku lagi belajar grammar, habis itu grammarnya nggak lupa terus gimanain. Nah, ini kalau misalnya grammar yang bahasa Korea ya. Grammar yang bahasa Korea itu sebenarnya bentuknya mirip-mirip. Dia itu kalau misal kalian lihat dari yang present tense, past tense, sama future tense itu cuma diganti belakangnya doang, ya nggak sih? Kalau misal bahasa Inggris kan biasanya kalian tuh harus banyak gitu kan yang diubah. Tapi kalau misal bahasa Korea itu sebenarnya cuma belakangnya doang. Nah, itu sebenarnya udah cukup gampang. Nah, tapi kalau misal kamu sering lupa, kadang aku juga kayak gitu sih. Tipsnya sebenarnya cuma satu, yaitu kalian harus sering ngucapin atau sering praktek. Oke, emang grammar itu harus dihafalin di pertama kan. Tapi kalau misal kalian nggak sering ngucapin atau praktekin, itu pasti kalian juga gampang lupa. Nah, ini juga berlaku kalau misal kalian nonton drama nih, terus kalian dengerin pemainnya itu ngomong dalam present tense atau dalam past tense atau dalam future tense, itu kalian perhatiin dalam-dalam deh. Habis itu kalian coba ikutin. Nah, aku biasanya kayak gitu, atau aku bikin kayak skenario sendiri di kepala aku untuk ngomong atau meraktekin grammar tersebut. Kak, mulai belajar di Talk to Me in Korean dari kapan? Terus gimana cara kakak ngebagi waktu belajarnya? Aku belajar dari awal, emang udah langsung di Talk to Me in Korean, karena aku kayak, aku udah ngikutin Talk to Me in Korean tuh dari lama banget guys. Dari timnya itu masih dikit, timnya di Talk to Me in Korean, sampai salah satu di Talk to Me in Korean itu ada yang nikah, tuh udah punya anak. Jadi kayak aku udah ngikutin dari awal banget sampai sekarang udah bagus banget websitenya. Terus ada tim tambahan yang dari luar negeri juga, maksudnya luar Korea, ada bulenya juga. Jadi nggak bagi waktunya gimana ya? Soalnya aku belajar itu kan mut-mutan. Jadi kalau misal aku ada waktu luang dan aku kepengen, aku belajar gitu. Aku juga nggak ngeset kayak, aku harus belajar 1 jam atau 2 jam gitu. Seenaknya aku gitu loh. Makanya aku belajar otodidak karena aku pengen belajar bahasa Korea itu seenaknya aku gitu. Nah, tapi efek negatifnya adalah aku jadinya nggak cepet bisa gitu. Karena akunya sendiri belajarnya nggak aku timing gitu. Cuman kayak ya udah belajar. Oke guys, sekian dari Q&A 30.000 subscribers. Aku bakalan bikin Q&A tiap naik 10.000 subscribers karena aku yakin kalian tuh sebenarnya punya banyak banget pertanyaan dan aku tuh pengen balesin satu-satu, tapi kadang tuh balesin di DM itu cukup capek sih guys. Sebenarnya kayak ngetik gitu kan banyak banget ya. Nah, daripada kayak gitu, biasanya aku kumpulin aja di tiap 10.000 subscribers supaya kalian kalau punya pertanyaan langsung keluarin. Terus siapa tahu aku pilih buat di Q&A selanjutnya. Oke, hope you have a great day and a great week and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!